Sebelumnya, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber pada kegiatan ini. Langsung saja Pak Nggih ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ari. Jadi yang pertama tentu kita harus menganalisis terlebih dahulu apa sebenarnya motivasi tersebut. Jadi motivasi merupakan suatu hal yang menjadi dasar atau keinginan siswa dalam melakukan sebuah kegiatan, dan dalam hal ini kegiatan yang ada di kelas. Jadi motivasi belajar siswa tersebut uh, tentu harus berasal dari unsur intrinsik siswa itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan kenapa mungkin ibu sendiri yang menemukan rendahnya motivasi belajar atau keinginan belajar yang dimiliki oleh siswa, kemungkinan kalau yang identifikasi yang pertama, guru tersebut ketika di awal pembelajaran belum memberikan apa sebenarnya tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi ketika siswa tersebut belum mengetahui apa sebenarnya tujuan dan kemudian dikaitkan kegiatan tersebut dengan kehidupan sehari-hari, tentu siswa tidak akan mengetahui manfaatnya. Nah, di sana kemudian letak kesalahan guru ketika tidak memberikan keterkaitan materi dengan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, tentu siswa tidak akan merasa tertarik. Nah, alangkah baiknya seharusnya guru bisa memberikan penjelasan di awal bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan seperti ini, kemudian manfaatnya nanti dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu seperti ini dan seterusnya. Nah, yang kedua, guru juga jarang memberikan meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan reward. Nah, ketika misalnya seorang anak si A dan si B, si A ini aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, dan seterusnya. Sedangkan si B hanya diam saja. Nah, tentu di sini guru harus bisa membedakan, harus ada pemberian poin yang berbeda. Misalkan si A ada poin tambahan atau plus ketika mereka mau bertanya, menjawab, ataupun kegiatan lainnya yang aktif, sehingga dengan cara seperti tersebut tentu akan memotivasi siswa untuk mempelajari sebuah materi. Jadi di sini tentu peran guru harus bisa membangun unsur intrinsik siswa, bagaimana agar siswa tersebut berminat dalam menghadapi atau mempelajari materi baru yang akan diperolehnya. Mungkin seperti itu, Bu Ari. Oke, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu, menurut Bapak, apa faktor penyebab rendahnya minat baca siswa? Terima kasih, Bu. Jadi tentu hampir di setiap sekolah kita melihat bahwa anak-anak itu memang ada yang minat bacanya itu cukup rendah. Yang pertama tentu faktor seringnya mereka menggunakan gadget ataupun media sosial, ataupun ketika mendapatkan tugas mereka jarang melihat buku, namun lebih banyak menggunakan gawai ataupun internet, sehingga kalau kita kaitkan dengan membaca buku yang mungkin memerlukan waktu lama untuk mendapatkan jawaban, tentu siswa akan memilih jalan pintas untuk menggunakan gadgetnya. Nah, itu yang pertama menjadi permasalahan kenapa kemudian siswa memiliki minat baca yang rendah terhadap buku bacaan. Kemudian yang kedua, siswa belum memiliki kesadaran diri sendiri untuk membaca karena memang belum bisa menemukan apa manfaat membaca untuk dirinya sendiri. Nah, hal tersebut tentu juga didukung karena kurangnya kegiatan menantang yang ada di sekolah, ataupun misalkan kurangnya buku-buku bacaan non pelajaran misalkan yang ada di perpustakaan maupun di sudut di pojok baca di setiap classroom mungkin kurang, sehingga memang sekolah belum menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga ketika anak tersebut tidak tertarik lagi untuk melihat buku. Nah, di sini sekolah harus menyediakan buku-buku yang menarik, misalkan seperti majalah buku ataupun majalah-majalah lainnya yang minimal bisa tarik minat terlebih dahulu untuk membaca.
Nah, barulah kemudian ketika dari tahap menarik minat tersebut, tentu akan menjadi kebudayaan jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga, tentu yang menjadi kendala adalah kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh sekolah atau bentuk apresiasi ketika ada siswa yang memang berminat untuk membaca sehingga menghasilkan sesuatu. Misalkan dari hasil bacaan bisa dibuatkan sebuah pohon literasi ataupun bisa dibuatkan sebuah puisi, kemudian ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sehingga mereka tidak hanya membaca, namun dari hasil membaca tersebut ada produk yang dihasilkan. Nah, mungkin di sana perlu ada inovasi yang dilakukan oleh sekolah ataupun pihak guru untuk meningkatkan daya baca atau minat baca dari masing-masing siswa. Oke, terima Oke, kasih terus Pak untuk tanggapannya. Bisa bisa dilanjutkan Pak untuk pertanyaan ketiga. ya, Bu, silakan. Terkait tentang inovasi, ini apa penyebab penguasaan guru terhadap pembelajaran inovatif itu masih rendah? Silakan, Oke. Bapak. Jadi untuk saat ini tentu kita bisa melihat berbagai jenis model pembelajaran inovatif yang sudah ditawarkan baik dari pemerintah maupun dari media sosial. Nah, di sini peran kita harus bijak dan harus bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media atau masing-masing model pembelajaran inovatif yang ada. Nah, ketika kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian juga sudah paham dalam melaksanakan sintak ataupun langkah-langkah dari masing-masing model tersebut. Nah, di sanalah baru kita memilih dari permasalahan yang kita hadapi. Karena mungkin selama ini kebanyakan Bapak Ibu guru memiliki sebuah permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut mereka bingung dengan modal apa kira-kira permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Nah, karena kebingungan, kemudian ketidaktahuan akan sintak dan mana yang lebih dan kurang dari masing-masing modal tersebut, makanya mencoba-coba salah satu model yang ingin mereka gunakan, mungkin agar terlihat keren dan lain sebagainya. Nah, kemudian salahnya lagi juga pada saat pelaksanaannya, guru tersebut mungkin hanya melakukan kegiatan pembelajaran sendiri, tidak didampingi oleh rekan sejawat yang memang menguasai model tersebut ataupun tidak mau untuk dilakukan supervisi dengan kepala sekolah, sehingga dalam pelaksanaannya guru tersebut belum mengetahui di mana letak kelebihan atau kelemahan dari model pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga kalaupun hanya sendiri yang mengetahui, tidak akan ada evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi di sana mungkin letak kesalahan ketika seorang guru belum paham akan model, kemudian melaksanakannya sendiri dan tidak ada evaluasi yang dilaksanakan. Mungkin hal tersebut kemudian akan berdampak terhadap hasil belajar yang tidak maksimal dari penggunaan modal pembelajaran yang telah dilaksanakan. Seperti itu. Oke, suksema Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa penyebab guru belum bisa membuat soal berbasis hot? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kita ketahui soal hot ini mungkin dianggap soal yang sulit ya. Jadi sebenarnya soal hot bukanlah soal yang sulit, namun soal hot tersebut membimbing bagaimana siswa tersebut bisa untuk menalar dari kemudian membandingkan dan memperkirakan apa yang terjadi jika sesuatu hal diberikan reaksi dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang kemudian membuat guru belum bisa untuk membuat soal berbasis hot ini. Yang pertama, tentu guru belum memahami cara pembuatan hot. Ya, itu seperti apa. Jadi, mungkin saat ini guru-guru lebih banyak membuat soal berbentuk hafalan, jadi belum melaksanakan standar hot yang seharusnya. Jadi memang karena pengetahuan cara pembuatan dan pengembangan soal yang memang belum diketahui dengan baik oleh guru. Yang kedua juga pelatihan terkait pembuatan soal hot memang minim ya.
di Jemberana juga minim sekali pembuatan soal hot karena memang narasumber, kemudian buku-buku panduan yang ada memang sangat minim, sehingga kita juga selaku guru hanya meraba-raba cara pembuatan soal yang berbasis hot karena memang pelatihannya minim. Dan yang terakhir, kalau kita melaksanakan wawancara ke guru, tentu guru saat ini belum bisa mengetahui sejauh mana manfaat dari soal hot tersebut untuk pembelajaran siswa ataupun untuk kehidupan sehari-hari siswa. Nah, karena belum tahunya manfaat dari pembuatan soal hot tersebut, maka mungkin guru itu enggak. Jadi kalau seandainya guru itu sudah tahu, oh ternyata manfaat soal hot itu bagi anak akan seperti ini dalam kehidupannya, tentu di sana akan menggerakkan hati guru untuk belajar sedikit demi sedikit dalam pembuatan soal hot. Jadi dapat yang kategorikan 3 permasalahan kenapa guru tersebut belum bisa membuat soal hot, karena memang belum mengetahui cara pembuatannya. Yang kedua memang belum ada pelatihan, dan yang ketiga guru belum mengetahui apa manfaat soal hot tersebut bagi siswanya. Mungkin seperti itu, Bu Ari. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Apa penyebab guru belum memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi kenapa guru sampai saat ini memang belum maksimal dalam pemanfaatan TIK? Yang pertama, karena kemungkinan memang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh guru secara individu memang belum memadai, mungkin baru memiliki HP saja, belum memiliki laptop secara mandiri. Begitu juga di sekolah mungkin laptopnya terbatas sehingga harus berbagi dengan guru yang lain. Jadi sarana dan prasarana penunjang juga mungkin belum ada WiFi, mungkin kalau sudah bawa laptop mungkin kan perlu WiFi dan seterusnya. Jadi kalau misalkan menggunakan kuota mandiri mungkin memang agak kesulitan, mungkin di sekolahnya memang belum tersedia WiFi dan lain sebagainya. Itu yang mungkin menjadi kendala karena sarana dan prasarana. Yang kedua, guru merasa berada di zona nyaman. Jadi kenapa saya harus menggunakan IT kalau saya bisa mengajar dengan dengan ceramah saja, atau dengan menggunakan IT saya akan menghabiskan banyak uang, banyak waktu, dan banyak tenaga. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu yang kemudian menguburkan keinginan guru untuk memberikan pelajaran berbasis IT, karena memang menganggap penggunaan IT tersebut membebankan dirinya. Jadi lebih enak mengajar dengan cara konvensional dibandingkan dengan bantuan teknologi. Dan yang ketiga, guru juga belum mengetahui ternyata kalau menggunakan teknologi itu akan lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, guru kemudian belum melihat dirinya dari sudut pandang siswa. Seandainya siswa saya diberikan hanya ceramah, dibandingkan dengan ketika saya sebagai guru memberikan video, kemudian memberikan gambar, animasi lewat slide, PowerPoint, dan lain sebagainya, mana yang akan lebih menarik. Nah, tentu guru juga harus bisa melihat dari sudut pandang siswa saat melaksanakan pelajaran. Apalagi seandainya guru tersebut bisa membuat pembelajaran yang evaluasinya dengan game seperti Kahoot, kemudian dan lain-lain, itu tentu akan lebih menarik. Nah, di sini ada 3 poin penting yang kemudian menjadi permasalahan kenapa guru itu tidak mau belajar IT. Yang pertama, karena memang sarana dan prasarana. Yang kedua, guru masih berada di zona nyaman. Dan yang ketiga, guru belum melihat pembelajaran yang dia laksanakan dari sudut pandang siswa. Mungkin demikian, Bu Ari. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya sudah semua terjawab. Sebelumnya terima kasih lagi karena sudah mau meluangkan waktunya Pak sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa membantu tugasnya.